Asal-usul nama Sunan Kalijaga. Sepanjang hidupnya, Raden Mas Syahid banyak mendapatkan nama sebutan atau julukan, seperti Sunan Kalijaga, Syekh Malaya, Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama ini, Sunan Kalijaga menjadi yang paling populer dan dikenal luas di Indonesia. Akan tetapi, nama Sunan Kalijaga sebenarnya masih belum jelas benar asal-usulnya. Ada beberapa pendapat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, nama Kalijaga diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon. Sampai saat ini di desa tersebut masih ada petilasan Sunan Kalijaga seperti masjid dan monyet di sekitarnya. Bagi warga setempat, banyaknya monyet di daerah masjid tersebut memiliki nilai sejarah, mitos, dan juga cerita mistik yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga dan warga lokal. Kedua, nama Kalijaga dipercaya berasal dari bahasa Arab, Kadi Joko. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali Songo yang menjadi Kadi di Demak. Masyarakat Jawa, khususnya Demak, saat itu menyebut Sunan Kalijaga dengan nama Kadi Joko Said atau Kadi Joko. Karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan kata Kadi Joko tersebut, maka yang muncul adalah Kalijogo atau Kalijaga. Ketidakfasihan masyarakat mengucapkan bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata lain yang berasal dari ajaran Sunan Kalijaga, seperti kalimat syahadat yang disebut dengan Kalimosodo. Lalu kata maulid disebut mulut, kata asyura disebut suro, dan sebagainya. Ketiga, nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita ini, Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan meminta Raden Syahid untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Raden Syahid mulai dikenal dengan sebutan Jogo Kali, yang akhirnya berubah menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Cara berdakwah Sunan Kalijaga. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang ulung oleh masyarakat. Dia memang pintar menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Beliau juga menggunakan pola dakwah yang sama dengan gurunya, Sunan Bonang. Pola dakwah ini, menurut John Hadi Saputra dalam buku mengungkap perjalanan Sunan Kalijaga, cenderung sufistik berbasis salaf. Selain itu, dia juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk sarana berdakwah. Metode dakwah yang dipilih Sunan Kalijaga ternyata efektif. Saat itu, banyak adipati di Jawa yang memeluk Islam dengan bimbingan dari Sunan Kalijaga, seperti Adipati Kartasura, Pandanaran, Banyumas, Kebumen, dan Pajang. Begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka yang pada dasarnya menyukai wayang, mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan wayangnya. Karena itu, semua orang bisa datang dan mendapatkan hiburan secara gratis. Sunan Kalijaga hanya meminta orang-orang yang datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ganti biaya tiket masuknya. Ini jelas lebih mudah bagi masyarakat daripada mengeluarkan uang. Akhirnya, masyarakat Jawa yang ketika itu menganut paham animisme, secara perlahan-lahan mulai menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Untuk memastikan masyarakat Jawa dapat menerima agama Islam secara perlahan, Sunan Kalijaga bahkan menggabungkan naskah kuno dengan ajaran Islam ketika menggelar pertunjukan wayangnya. Beberapa naskah kuno yang sering dipentaskan diantaranya seperti Layang Kalimasada, Lakon Dewa Ruci, Lakon Petruk Menjadi Raja, dan sebagainya. Tak hanya itu, dia juga menambahkan karakter baru seperti Bagong, Semar, Petruk, dan Gareng. Sampai saat ini, keempat karakter tersebut masih sangat populer di kalangan pecinta wayang. Sunan Kalijaga tak pernah berhenti menggabungkan tradisi dan budaya dengan ajaran Islam. Karena itu, dia memanfaatkan jenis kesenian lainnya untuk menjadi sarana berdakwah. Seperti tembang, topeng, pakaian untuk pergelaran kesenian dan yang lainnya.
Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga sampai sekarang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa, seperti Temang Ilir-Ilir. Dalam tembang ini, tersirat makna bahwa manusia diharapkan dapat bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, dan mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin. Demikian pembahasan tentang sejarah Sunan Kalijaga.